wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di Fra Channel. Jadi di sini aku mau membuat video learning journal mata kuliah public speaking di tanggal 13 Maret 2025 di hari Kamis kemarin. Nah, kemarin itu hanya membahas 3 orang maju ke depan untuk berpidato atau untuk public speaking dan pembahasan presentasi oleh kelompok 1. Nah, untuk orang-orang yang kemarin itu pertama ada Nihlatun Nisa, yang kedua ada Safana Dananiro, dan yang ketiga ada Ilyas Ishak ya, Ishak kayaknya. Nah, di sini aku mau ngasih kesimpulan untuk yang berpidato kemarin atau ngasih kritik dan saran dari aku. Setelah memberi kritik dan saran, aku mau mensimpulkan atau meresum presentasi dari kelompok 1 kemarin. Oke, di sini mau pembahasan yang pertama itu untuk Nihlatun Nisa, kritik saran dari aku. Kalau untuk Nihlatun Nisa ini, kalau kata aku kurang persiapan dan kurang mapan ya, konsepan atau dia tuh udah mempersiapkan diri dia untuk maju ke depan gitu tuh, belum matang persiapannya karena di situ masih banyak AE atau masih kurang percaya diri. Nah, yang kedua itu ada Safana Dananiro yang membawakan tema 3 golongan yang tidak diterima doanya oleh Allah. Salah satu atas tajabud doa ahum akilul haram wa miksarul ghibah wa man kana fi qalbihi ghillun aw hasadun lil muslimin, yang artinya 3 golongan yang tidak diterima doanya oleh Allah. Menurut aku, pembawaan materi atau pembawaan dia di saat di depan banyak orang itu sangat-sangat kesannya bagus banget, perfect banget, karena penyampaian materi yang buat ke audiens sangat dimengerti ya. Yang kedua, dia tuh lantang gitu kan, terus menguasai panggung gitu kan, terus fasih, pokoknya bagus banget buat Safana Dananiro ini. Mungkin dia sudah banyak pengalaman atau sudah mempersiapkan ini lebih matang gitu, jadi kesannya emang bener-bener bagus banget, top banget ya. Yang ketiga itu ada Ishak ya. Kalau menurut aku Ishak itu kurang menguasai materi, terus sedikit cengengesan gitu tuh ya, maksudnya kayak dia tuh sangat menyepelekan nilai ini, padahal kalau kata Pak Adi itu nilainya ini sangat besar sekali, jadi sangat disayangkan. Jadi dari ketiga itu, yang dari Nihlatun Nisa, Safana Dananiro, dan Ishak, yang menurut aku yang bisa dapat dimengerti dari materi dan bisa diambil pelajaran itu dari Safana Dananiro. Dilanjut presentasi kemarin dari kelompok 1. Pembahasan pemateri yang pertama, presentasi kemarin itu yang bertemakan pengantar dasar-dasar dan manfaat dari public speaking, serta mereka memberi tema dari pemula menjadi pembicara yang hebat. Ini benar-benar bagus ya temanya, yang dipresentasikan oleh 8 orang. Ada Anissa, ada Alisa, ada Siti Maudillah, ada Amelia Nur Soleha, ada Ihdani Serina, Nathan, Nabil, dan yang terakhir ada Ray Febrian. Nah, kemarin itu mereka itu membahas banyak ya dari PowerPoint. Di sini aku udah meringkas semuanya, aku udah belajar, aku udah baca, udah mempelajari. Di sini kita bareng-bareng aja belajar, sekalian buka ya, menunggu beduk buka gitu tuh. Kita melakukan sesuatu yang bermanfaat gitu ya, belajar bareng-bareng. Karena video learning journal ini bersifatnya resume, aku lebih baik bisa paham gitu, belajar bareng-bareng di sini di depan kamera untuk melatih diri aku biar lebih percaya diri. Lanjut ya guys. Di sini udah ngebahas tentang pengertian dari public speaking, terus membahas tentang apa aja sih ruang lingkup yang ada di public speaking. Di sini ruang lingkupnya itu ada 5. Yang pertama ada persiapan materi. Nah, kita kalau misalkan mau public speaking itu emang harus nyiapin materi dengan matang gitu. Karena kalau nggak ada materi, mau apa yang kita bawakan kepada audiens. Yang kedua ada teknik penyampaian. Nah, kita harus punya nih gimana cara penyampaiannya, gimana tekniknya, mau membuat audiens tuh sedih, senang, atau penyampaian yang tegas, yang lugas gitu kan. Yang ketiga ada interaksi dengan audiens. Nah, kalau kita berbicara di depan umum itu tentu ya harus ada interaksi kepada audiens gitu, biar audiens tidak mengantuk, biar audiens nggak jenuh, biar audiens mengerti dengan apa yang kita bicarakan. Keempat ada penggunaan media dan pendukung. Jadi kalau misalkan kita mau public speaking, kalau misalkan mau dibuat konten atau dokumentasi, kan harus ada pendukung atau dari penggunaan media yang benar gitu tuh ya. Jadi nggak bisa disalahgunakan. Yang terakhir ada jenis-jenis atau jenis-jenis dari public speaking itu tersendiri.
Nah, apa sih tujuan kita berpublic speaking? Di sini ada tujuannya itu ada 8, tapi aku mau jelasinnya 4 aja ya. Yang pertama, menyampaikan informasi dan menginformasikan, karena kita kan public speaking itu emang tadi kan udah dijelaskan, public speaking itu bahwasannya menyampaikan pesan kepada audiens, pesan yang efektif dan persuasif. Nah, itu tujuannya itu yang pertama itu untuk menyampaikan suatu informasi atau kita memberikan informasi, menginformasikan kepada audiens. Yang kedua itu ada menyampaikan suatu pendapat. Nah, kan kalau di depan itu kan bisa memberikan informasi, bisa ngasih pendapat gitu kan. Menyampaikan suatu pendapat nih, apa sih pendapat kita kan, karena pendapat orang-orang kan mungkin berbeda. Nah, dari public speaking ini kita juga bisa tujuannya untuk memberikan suatu pendapat. Yang ketiga ada menghibur audiens. Nah, kan di sini temanya public speaking kan banyak ya, ada public speaking itu bisa mencakup kemana-mana, bisa menghibur, membawa suasana, memberikan informasi, memberikan suatu pendapat, memberikan kabar, atau banyak lah ya. Di sini juga ada salah satunya ada menghibur suatu audiens. Contohnya kayak sebuah film yang menghibur, sebuah tontonan yang menghibur, suatu pendapat, atau banyak lah ya sekarang di zaman sekarang tuh sesuatu yang menghibur gitu kan. Nah, yang terakhir itu ada membangun citra dan branding itu kayak branding diri kita gitu kan. Kalau misalkan kita bisa percaya diri atau bisa membangun apa ya, kayak bisa membangun kita untuk public speakingnya tuh bisa percaya diri gitu. Jadi kita bisa membangun branding diri kita menjadi lebih baik, jadi membaguskan nama kita sendiri gitu kan. Selanjutnya itu ada tahapan-tahapan dalam public speaking. Yang pertama ada tahap dalam menyusun bahan. Yang kedua ada tahapan kita percaya diri kan susah. Percaya diri itu harus ada tahap-tahapnya gitu, berproses gitu, sama aja gitu kan. Masuk ke dalam tahapan dalam public speaking. Yang ketiga ada tahap evaluasi. Nah, kalau misalkan ada suatu kesalahan itu kan dijadikan bahan suatu evaluasi, suatu apa ya, untuk kita bisa lebih pembelajaran lah bahasanya evaluasi itu kan. Selanjutnya ada cara meningkatkan public speaking. Kalian ada yang tahu nggak sih cara meningkatkan public speaking? Yang pertama, praktik secara rutin. Itu sudah benar ya, praktik. Kita harus banyak-banyak praktik, mengembangkan diri secara rutin gitu kan. Kalau misalkan udah praktik gitu, apa ya, udah meningkatkan diri, udah konsisten, itu pasti kita bisa belajar kok gitu kan. Yang kedua ada persiapan dengan baik. Nah, kalau misalkan kita mau maju kan kita harus menyiapin diri dengan baik, harus rapi, harus apa ya, pemahaman materinya harus kuat, kita harus bisa menguasai audiens gitu kan. Yang ketiga ada fokus pada audiens. Nah, kita nih harus tahu nih titiknya di mana audiens, kalau misalkan dibawa dalam apa keseruan gimana gitu. Pokoknya kita harus tahu nih audiens ini mau dibawanya kemana gitu tuh. Mau dibawa asik kah? Mau dibawa serius kah? Itu ada revisi dan evaluasi. Nah, kalau misalkan kita udah maju ke depan, udah apa ya, memberikan yang terbaik gitu kan, pasti kan selalu ada aja ya revisi, evaluasi untuk kedepannya untuk jadi lebih baik lagi gitu. Jadi ya mungkin kita diterima aja. Kayak contoh misalkan kita mengikuti lomba tetapi kita masih belum menang gitu, padahal kita udah menyiapkan dengan baik, udah ngasih yang terbaik, udah effort gitu ya, udah ini udah itu, tapi ada aja karena di depan itu pasti ada yang lebih baik dari kita gitu tuh, pasti ada waktunya, ada saatnya gitu, karena kita kan masih tahap pembelajaran gitu mungkin. Jadi dijadiin beban, belajar lagi aja, evaluasi lagi aja, entah menang kalah itu adalah sebuah, namanya juga lomba gitu kan, lomba gitu. Nah, selanjutnya pembahasan itu ada manfaat public speaking secara personal. Yang pertama itu ada meningkatkan kepercayaan diri. Nah, manfaatnya itu bisa sih ya meningkatkan kepercayaan diri kalau misalkan kita sering melatih gitu ya, sering mengolah gitu kan public speaking. Yang kedua ada meningkatkan atau menumbuhkan keterampilan dalam jiwa kepemimpinan. Terus yang ketiga ada modal untuk bisnis. Ini juga bisa ya, karena kan semuanya itu kan berawal dari public speaking, berkomunikasi gitu. Yang keempat ada meningkatkan kemampuan sosial, dan yang terakhir ada meningkatkan kemampuan diri sendiri. Nah, berarti banyak sekali ya teman-teman dari kelompok 1 ini, pembahasan itu sangat rinci dan sangat banyak luas gitu ya.
Pembahasannya juga sangat menarik, bisa kita belajar. Oke guys, cukup sekian video yang aku buat. Jika ada kesalahan mungkin datangnya dari aku, jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah. Karena ini sudah mendekati buka ya, sekarang itu jam 6:05. Jadi aku mau siap-siap untuk berbuka puasa. Nah, semoga video yang aku buat ini bisa aku jadiin pembelajaran lebih lanjut, bisa aku remember, bisa aku pelajari gitu tuh, bisa aku mengerti. Cukup sekian deh. Semoga kalian selalu diberi kesehatan. Semoga kita semua bisa dilancarkan dalam mengerjakan tugas kuliah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next video ya guys.